rame banget membicarakan soal buaya guntung pantasnya direlokasi atau tidak. Banyak yang setuju direlokasi, namun ada juga beberapa oknum yang tidak setuju soal buaya ini harus direlokasi. Menarik ya. Jadi pengalamannya adalah 8 Agustus lalu pada malam hari, seorang wanita bernama Fitri Ramadhani diterkam oleh buaya. Pada saat itu ia hendak mengantarkan makanan untuk suaminya yang sedang beraktivitas di perahunya. Lalu akhirnya ia diterkam buaya dan ditarik 100 meter dari bibir sungai dan suaminya bergegas menolongnya. Kurang lebih 1 jam mereka melawan buaya hingga pada akhirnya kaki terlepas dari mulut sang buaya. Kabar terkini, pada 12 September lalu, kondisi Fitri belum benar-benar pulih. Dia hanya dapat berbaring di tempat tidur, tidak bisa duduk apalagi berdiri karena bekas luka gigitan predator di kakinya belum benar-benar pulih. Sang suami pun mengaku masih dihantui peristiwa saat ia dan rekannya membantu melepas istrinya dari gigitan sang buaya. Suami Fitri ini mengakui bahwa buaya yang menyerang istrinya tersebut adalah Rizka. Siapa sih yang gak kenal buaya viral bernama Rizka ini? Ya, bisa dibilang buaya Rizka adalah buaya paling seleb di antara buaya-buaya lain. Di YouTube saja, buaya Rizka memiliki 1,2 juta subscribers dan beberapa bulan lalu juga sudah menerima gold play button dari YouTube. Sudah banyak artis lokal maupun internasional yang datang untuk melihat langsung buaya Rizka ini. Lalu gimana pendapat Pak Ambo? Yang kita tahu beliau adalah pengasuh buaya Rizka sejak kecil. Pak Ambo meyakini bahwa yang merekam sosok wanita tersebut bukanlah buaya Rizka. Walaupun pada saat kejadian berlangsung Pak Ambo tidak ada di lokasi karena kejadian tersebut berlangsung pada pukul 11 malam. Ia tetap meyakini bahwa bukan buaya Rizka yang menerkam katanya sudah 3 bulan lamanya buaya Rizka tidak menampakkan diri lagi. Ini membuat kita bimbang akhirnya. Sebenarnya yang menerkam sosok wanita ini apakah buaya Rizka ataukah buaya liar lainnya? Karena kejadian tersebut datanglah petugas BKSDA untuk merelokasi 3 predator ini di perairan Sungai Guntung. Namun hasil gagal dilakukan karena penolakan dari Pak Ambo. Pak Ambo meminta ganti rugi kepada pemerintah Kota Bontang apabila buaya Rizka direlokasi karena predator tersebut sudah dirawatnya selama 26 tahun katanya. Jadi dia bilang tidak apa-apa buaya Rizka mau dipindahkan. Yang penting saya mendapatkan ganti rugi selama 26 tahun selama saya merawat putri saya itu. Kata Pak Ambo, konten YouTube buaya Rizka merupakan sumber mata pencaharian utama baginya saat ini. Bahkan dari situ sekarang beliau sudah bisa membangun rumah yang layak huni. Karena ini akhirnya sangat ramai orang-orang membicarakan tentang setuju atau tidaknya buaya Rizka direlokasi. Bahkan mungkin kalian adalah salah satu di antara yang terlibat dalam perdebatan ini. Sebelum saya menyampaikan opini saya tentang setuju atau tidak, saya pengen menceritakan tentang habitat buaya di Sungai Guntung. Jadi namanya adalah Sungai Kanibungan. Sungai Kanibungan merupakan habitat asli buaya-buaya yang ada di gunung. Mereka tinggal di sana sudah sejak mereka kecil. Karena memang itulah habitat mereka. Mereka hidup dan mencari makan di sana. Buaya adalah rantai makanan paling tinggi di ekosistem Sungai Kanibungan. Saya pernah sesekali jalan ke habitat mereka, melihat keasrian Sungai Kanibungan. Karena memang wilayah Sungai Kanibungan Guntung beberapa masuk ke dalam area konservasi Taman Nasional Kutai. Artinya, sejak dulu memang di sanalah rumah para buaya-buaya ini. Bicara tentang kehidupan manusia dan satwa, bagi saya, satwa tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Satwa punya kehidupannya sendiri. Rumah mereka adalah hutan, dan dalam hal ini, rumah buaya adalah hutan mangrove dan rumah manusia adalah pemukiman. Keduanya tidak dapat disatukan, karena kehidupan kita berbeda. Buaya-buaya yang ada di Sungai Kanibungan Guntung sebenarnya tidak membutuhkan keberadaan manusia. Mereka buaya bisa mencari makan dengan sendirinya. Makanan buaya di sana sangat berlimpah, terdapat monyet, bekantan, burung, dan sebagainya. Memang itulah rantai makanan mereka. Kita manusia tidak dapat ikut campur dalam kehidupan rantai makanan satwa. Jika kita ikut campur atau dengan sengaja muncul di kehidupan mereka, siap-siap saja kita akan masuk ke dalam rantai makanan mereka. Artinya suatu saat kita akan menjadi santapan buaya, dan akhirnya kejadian tersebut telah terjadi pada perempuan Malang Guntung bernama Fitri. Oke, menurut kalian kenapa buaya Rizka bisa sejinak itu dengan manusia? Jawabannya adalah kita. Kita manusia telah mengubah sifat sang buaya. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa semua satwa punya cara mereka sendiri untuk mencari makan. Semua sudah diatur oleh sang kuasa. Kita sebagai makhluk tidak perlu khawatir ataupun kasihan dengan para satwa yang hidup di habitatnya, karena makanan mereka sebenarnya sangat berlimpah. Dalam hal ini mungkin akhirnya kalian tahu alasan kenapa buaya Rizka bisa sejinak itu. Ya, jawabannya adalah bagi buaya Rizka, manusia itu baik. Makanya buaya Rizka tidak memangsa kita. Tapi apakah itu yang seharusnya
mereka sudah berubah dari yang seharusnya karena kebiasaannya diberi makan. Sebenarnya bukan hanya Rizka, ada banyak contoh konflik satwa lain, tidak usah jauh-jauh. Dari kalian, pasti ada yang pernah diganggu monyet liar di Bontang Mangrove Park, atau kita biasa sebut Mangrove Saleba. Dalam contoh kasus ini saja bisa kita coba telaah kenapa monyet-monyet itu mengganggu kalian. Jawabannya, karena monyet itu sering diberi makan oleh pengunjung-pengunjung lainnya. Walaupun bukan kita pelaku yang memberi makan mereka, tapi tetap saja satwa itu menyamakan semua manusia. Jadi manusia manapun yang masuk ke Mangrove Saleba pasti akan ditunggu sang monyet, berharap mereka akan mendapatkan makanan dari kita. Kenapa monyet melakukan hal itu? Karena dia merasakan makanan yang lebih enak dari manusia. Padahal makanan mereka di mangrove itu sangat berlimpah. Tanpa ada kita, mereka akan tetap hidup di alamnya. Salah satu makanan monyet di ekosistem mangrove adalah daun muda mangrove, akar muda mangrove, buah mangrove, dan lain-lain. Setelah dia mendapatkan makanan yang rasanya lebih enak dari manusia seperti gorengan, tenggo, ciki-ciki, alhasil monyet lebih memilih makanan dari kita dan menunggu kita di Bontang Mangrove Park atau Mangrove Saleba. Contoh tersebut adalah kasus lain konflik satwa selain yang dirasakan buaya Rizka. Lagi-lagi saya tegaskan, bukan itu yang seharusnya dialami para satwa. Rumah satwa dan rumah manusia harus dipisahkan. Kita pun sebagai manusia seharusnya sadar dan peduli dengan keberadaan satwa di sekitar kita. Jika kita terus-menerus menjadi manusia yang egois, lambat laun keberadaan satwa di sekitar kita akan terancam. Satwa-satwa di sekitar layak untuk mendapatkan hak hidup yang nyaman di wilayah mereka masing-masing. Bagi saya, seharusnya masyarakat Guntung mampu menjaga jarak dengan satwa liar yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau masyarakat Guntung tidak dapat sadar akan hal itu, siap-siap saja untuk menjadi korban berikutnya. Terkait setuju atau tidak buaya Guntung direlokasi, saya kembalikan ke masyarakat Guntung secara keseluruhan, karena mereka lah yang setiap harinya hidup di sana. Dalam hal ini saya pro terhadap satwa. Jika saya menjadi satwa, saya akan lebih memilih opsi manusia saja yang direlokasi, karena hutan mangrove di Sungai Kanibungan adalah rumah saya, rumah para satwa sejak dulu. Jika memang masyarakat Guntung tidak ingin buaya di sana direlokasi, masyarakat Guntung harus bersepakat untuk menjaga kawasan konservasi di Sungai Kanibungan, berjanji tidak menebang pohon mangrove sembarangan, dan berjanji tidak mengganggu satwa liar manapun yang ada di sana. BKSDA Kaltim melakukan tugasnya untuk relokasi buaya demi kenyamanan manusia di Kelurahan Guntung, di mana beberapa di antara mereka sering beraktivitas mencari ikan di laut dan melalui habitat sang buaya. Bukan berarti BKSDM Kaltim salah, justru BKSDA Kaltim hadir untuk menjaga manusia. Jangan sampai terulang kembali manusia menjadi santapan buaya. Tapi kalau memang masyarakat Guntung mau berdampingan selalu dengan sang predator Sungai Kanibungan yaitu buaya, silakan saja. Semua ada risikonya. Saya rasa terkait hal ini perlu dilakukan musyawarah di antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat pun harus bersepakat. Masyarakat harus memutuskan mana yang seharusnya dilakukan. Pemerintah sebenarnya hanya melaksanakan tugasnya dalam melayani kita sebagai masyarakat. Jadi silahkan masyarakat Guntung buatlah kesepakatan bersama yang baik untuk keberlanjutan hidup ke depan. Diputuskan dengan bijak tanpa saling menyalahkan dan berpikir untuk masa depan semua orang. Dan itulah opini saya tentang kasus ini. Terakhir, sebuah kutipan yang bisa kita jadikan renungan bersama bahwa bumi atau alam ini akan cukup menghidupi ribuan bahkan ratusan juta manusia dan segala keanekaragaman hayatinya. Namun bumi ini tidak akan cukup untuk menghidupi segelintir manusia yang rakus dan tidak memikirkan sekitarnya. Sebagai manusia seharusnya kita mampu berpikir untuk kesejahteraan seluruh umat manusia bahkan satwa liar, karena itulah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jangan pikirin diri sendiri, lalu sebagian orang harus merasakan dampak dari kerakusan kita.